Di masyarakat itu berkembang bahwa yang disebut zakat ya bayar zakat fitrah aja. Zakat mal nggak usah, zakat perdagangan nggak ada, zakat pertanian nggak ada, apalagi zakat profesi yang itu debatable. Jadi orang tahunya udah bayar zakat fitrah. Nah yang kedua al-mal, zakatul mal. Zakat mal itu apa? Harta. Ya. Harta adalah sesuatu yang dimiliki. Memiliki, berharga, bisa disimpan, bisa dimanfaatkan, itu harta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita zikir sebentar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus DKM Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah serta jajarannya, pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, rezeki kita diberkahi, kita disehatkan badannya, disehatkan hatinya, diterima amal kita, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, pagi hari ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur itu bagian dari ketakwaan yang menjadi pusat dan puncak dari takwa itu. Puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi ayat lain menyebutkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian jadi orang-orang yang bersyukur. Maka syukur itu di atas takwa. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Kita dikasih usia sehat sampai sekarang, bisa sholat di masjid, bisa puasa, ya. Mungkin sebagian ada yang nggak bisa ke masjid karena sakit, nggak bisa puasa karena sakit juga, mau ke masjid kakinya nggak bisa jalan, ya, cuman bisa dari rumah mungkin ya. Makanya itu bersyukur kita kepada Allah. Karena syukur itu ya puncak dari penghambaan kita kepada Allah. Bahkan syukur itu agar kita mendapat ridho. Surat Az-Zumar ayat 7. Wattaqulladzi antum bihi turja'un. Dan takutlah kamu kepada Allah yang kamu kelak akan kembali. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau bersyukur, maka Allah ridho kepadamu. Jadi kalau pengen dapat ridhonya Allah ya banyak bersyukur. Ya, seperti itu. Kadang yang belum berkeluarga pengennya berkeluarga. Ya. Yang belum punya anak pengennya punya anak. Yang sudah punya anak ngatur anak bingung. Yang belum berkeluarga pengen berkeluarga. Yang sudah berkeluarga pengen pisah. Itu hidup tuh begitu. Yang sudah bekerja capek, nggak ada waktu, lelah. Yang nganggur lebih capek. Ya itu hidup seperti itu. Kalau kita nggak syukuri, ya kita akan lelah hati kita. Maka bersyukur itu salah satu cara agar kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih hidup, masih dikasih napas. Berarti Allah masih percaya kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita punya dosa, punya salah ya Allah masih percaya kita bakal balik, bakal tobat, bakal berhenti dari kesalahan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Amin. Tentang zakat mal ini sebelum itu sudah disampaikan ya, 2 atau 3 pekan yang lalu. Waktu itu bahasnya zakat fitrah. Zakat mal itu secara pengertian zakat itu adalah suci, berkembang, tumbuh atau berkah. Zakat. Maka derivatifnya itu kalau dalam bahasa Arab banyak, ada zaki, zakka, yuzaki. Ada yang namanya zaki di sini, Pak? Nggak ada. Ya, udah pindah. Ya. Kalau orang Jawa bukan zaki, joko. Joko. Mungkin derivatif dari zakat juga kali ya. Karena dia orang Jawa jadi joko. Zakat itu ya artinya suci, berkembang. Sehingga orang yang bayar zakat itu hartanya harapannya akan berkembang, akan tumbuh, akan berkah. Hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta itu sifatnya adalah suci. Cuman cara memperolehnya. Ya, ada suci karena zatnya, ada suci karena cara memperolehnya. Seperti itu. Nah, yang kedua al-mal, zakatul mal. Zakat mal itu apa? Harta. Ya. Harta adalah sesuatu yang dimiliki. Memiliki, berharga, bisa disimpan, bisa dimanfaatkan, itu harta. Bisa sifatnya fisik, rumah, terus apa lagi, Pak? Kendaraan, apa lagi? Tanah, ya. Fisik kan sifatnya fisik. Emas, ya. Fisik juga itu.
atau yang sifatnya tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Contoh skill, punya kemampuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Inggris, kan itu enggak berbentuk tapi bisa dirasakan. Atau bapak-bapak yang punya kemampuan IT misalnya, kan kayak orang biasa tapi dia bisa ngoprek apa aja. Nah itu sesuatu yang berharga. Atau hak intelektual, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, bikin produk, bikin buku, bikin lagu gitu ya. Itu kan hak cipta. Maka kalau di dunia hak cipta itu ada copyright ya. Jadi ada kena hak cipta atau enggak. Sekarang kan yang lagi ramai itu waktu itu ya. Itu adalah kekayaan intelektual. Itu juga bagian dari harta yang tidak berwujud. Tapi itu bisa disebut harta. Sehingga kalau orang mengklaim punya dia, karya dia, ternyata bukan, ya termasuk plagiarisme kan. Plagiarisme itu kalau dalam dunia intelektual salah satu yang sangat dibenci karena dia hanya copy paste ya, nggak mau mikir. Sekarang kan dunia copy paste kan. Copy paste pakai chat GPT, pakai AI, rubah-rubah dikit ya. Kemudian di parafrase gitu berubah. Tapi idenya dia nggak punya. Nah, yang susah kan yang disebut harta dan kekayaan intelektual itu orisinalitas itu. Orisinal, bisa menciptakan, bisa membuat tulisan, bisa membuat sebuah karya. Itu juga bagian dari mal. Sehingga ini disebut dengan zakat mal. Nah, dalam Islam itu harta ada yang berwujud dan tidak berwujud, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, harta itu halal. Harta itu halal dalam arti yang kita punyai ya, secara bentuknya, secara lahiriahnya itu halal. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, keharaman sebuah harta itu karena memang secara fisik atau yang kedua cara memperolehnya. Contoh orang yang punya peternakan babi. Kan babi itu jelas haram. Ya, itu kan artinya Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Tapi kalau muslim itu dipastikan hartanya itu halal. Halal secara fisiknya, halal cara memperolehnya. Kalau halal secara fisik, tentu jumlahnya banyak. Maka dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan thayyib dan bagus. Jadi yang ada di bumi ini banyak. Dalam Al-Quran yang diharamkan tuh sedikit. Innama harrama alaikumul maitah. Maka uslub innama kalau dalam tafsir itu untuk penghususan. Innama tuh nggak banyak. Ya. Pengecualian yang haram itu innama harrama alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi atau babi. Kemudian wa mauhilla bihi ghairillah, itu yang disembelih selain menyebut nama Allah. Seperti itu. Ini halal. Sehingga kalau harta dizakatkan, berarti harta yang kita punya itu adalah harta bersumber dari yang halal. Kita kerja, kita punya bisnis, kita punya nyewain rumah, nyewain toko dan sebagainya, itu halal. Maka tidak diterima hasil zakat, ya zakat dari hasil korupsi, nggak diterima tuh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak terima kecuali dari yang baik-baik. Jadi jangan mencoba untuk mensucikan harta korupsi, nggak bisa. Kayak money laundry ya. Jadi untuk mencuci uang nggak bisa. Tetap saja itu harta yang bukan haknya, hak orang lain, tapi dizakatin atau diinfakkan. Kan orang kita suka aneh-aneh. Korupsi terus sedekah, ya, santunan 1000 yatim, deh ngapain gitu ya? Habis itu santunan duafa itu, hartanya hasil korupsi, besoknya diciduk sama KPK, nggak nyambung kayak gitu. Jadi dia pengen yang bagus, tapi dari yang nggak bagus, yang nggak bisa. Dalam Islam tuh ya bagus cara memperolehnya, bagus cara membelanjakannya.
Terus dikuasai sendiri, maksudnya ya memang milik kita. Apa bukti kepemilikan? Ada surat keterangan. Kalau mobil ya ada BPKB, motor juga, rumah ada sertifikat. Terus kalau emas ada apanya Pak? Ada surat jual belinya, AJB-nya, atau kalau ada tanah ya ada AJB-nya, ada bukti kepemilikan. Itu dikuasai sendiri. Maka legalitas harta itu penting untuk dimiliki. Dan ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Kalau sudah transaksi, basisnya hanya percaya. Meskipun itu teman, udah saya percaya aja mente. Gak bisa Pak. Kalau kaitannya dengan uang, dengan harta, harus jelas tuh. Tertulis hitam di atas putih ada materai. Yang sudah tertulis hitam di atas putih ada materai, juga potensi moral hazardnya masih banyak, apalagi yang nggak tertulis. Nih kita kadang-kadang konflik tuh bersumber dari situ, hanya sekedar mengandalkan kepercayaan, nggak bisa. Apalagi utang piutang, pinjam meminjam, wah itu bakal berbeda kalau nggak ada tulis menulis. Mas saya nggak percaya sih, saya kan temen ente gitu ya. Ngapain ditulis-tulis? Iya sekarang pas pinjam, ntar kalau kita nagih, susah Pak nagihnya. Kayak gitu. Dan kebanyakan dosa antar muamalah itu yang paling banyak. Kalau dosa sama Allah udah kita tinggal minta ampun. Kalau dosa sesama manusia yang ribet. Kita harus balikin, kita harus minta maaf, minta ridhonya, salaman. Aduh, panjang tuh. Emang kalau Bapak misalnya contoh Bapak dipinjem atau ada orang pinjem duit 30 juta. Ya, teman Bapak. Terus nggak ada tertulis, nggak ada kwitansi. Terus Bapak nagih. Berbulan-bulan setelah jatuh tempo, dia nggak mau balikin. Kira-kira perasaan Bapak seneng atau gondok Pak? Kira-kira. Ya gondok lah, 30 juta lumayan. Dapat PCX baru itu. Iya. Itu kadang-kadang orang suka lupa ini. Ya kan kita temenan Pak. Masa nggak percaya sama saya? Ntar bulan pertama gaji saya transfer. Iya ngomong pas pinjaman manis. Ntar pas ditagih, wah saya lagi butuh nih, lagi ngedrop nih. Ya memang begitu. Orang kadang-kadang begitu ya. Ini makanya dalam Al-Quran jelas ayat tentang hutang piutang paling panjang. Al-Baqarah 282. Ya yuhalladina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Orang-orang beriman, kalau Anda transaksinya enggak cash, artinya utang, hendaklah ditulis. Ya. Maka ulama tafsir kemudian bedain, yang nulis itu siapa? Yang nulis itu dua-duanya. Saya yang nulis, saya yang ngutangin dia, dan dia yang nulis. Kebanyakan kan kita nyerahin akhirnya. Udah itu aja yang nulis. Dia nggak nulis-nulis misalnya. Ya kita lupa, dia lupa. Ya sudah. Ditagih susah. Nah ini. Ini kalau jumlah kecil ya, kalau jumlah besar apalagi. Ini dikuasai sendiri. Terus dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, ini waktu itu pernah kita singgung tapi nggak apa-apa kita ulang. Namanya belajar agama kan diulang-ulang terus. Biar kita ingat. Apa permasalahan zakat yang ada di Indonesia? Permasalahan yang pertama tentang literasi. Literasi itu pemahaman ya. Literasi itu bahasa kekinian lah. Kalau bahasa lama-lamanya tentang memahami sesuatu. Ya, mengerti tentang sesuatu. Di masyarakat itu berkembang bahwa yang disebut zakat ya bayar zakat fitrah aja. Zakat mal nggak usah, zakat perdagangan nggak ada, zakat pertanian nggak ada. Apalagi zakat profesi yang itu debatable. Jadi orang taunya udah bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kalau menurut Basnas kan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Atau kalau diuangkan ya sekarang nih kalau Basnas tuh 50.000 per orang per jiwa ya. Itu tergantung beras yang dimakan. Nah gitu. Nah orang taunya itu. Padahal maaf ya rumahnya bagus, mobilnya 3, ya motornya 7 misalnya. Bayarnya tetap bayar zakat fitrah doang. Padahal kan dia punya kekayaan yang lain. Itu literasi yang ada tuh gitu. Ya udah saya udah bayar zakat fitrah, misalnya keluarga saya 5. Ya udah 5 kali 5 250.000 udah kelar. Ini infak 50.000 udah 300.000. Setahun 300.000. Padahal gajinya 20 juta.
Ya, tabungannya 100 juta misalnya. Tanahnya di sono ada. Ini, jadi nggak ngerti bahwa selain zakat fitrah juga ada zakat mal. Profesi kita apa, harus dikeluarkan juga. Karena kita mengeluarkan zakat pada dasarnya kita tuh dititipin sama Allah. Manusia, nih saya punya harta saya titipin kepadamu, pakai tuh buat hidupmu, buat anakmu, keluargamu. Tapi jangan lupa, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di hartamu itu ada hak orang lain. Siapa yang butuh, yang apa memang membutuhkan harta itu ada haknya. Ini yang pertama ya. Jadi kebanyakan orang hanya bayar zakat fitrah saja, ya. Karena apa? Yang dia tahu itu. Padahal dia masih punya sumber kekayaan lain. Dan sumber kekayaan lain itu kalau sifatnya berkembang, bertambah lebih dari kebutuhan pokok, tetap wajib zakat. Loh, enak dong Pak Ustadz. Kan kita yang kerja, kita yang capek. Iya, situ yang kerja, situ yang capek. Cuman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dititipin sama siapa? Dititipin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Titipin nih, saya titipin dari manusia harta. Kamu pakai, kamu gunakan, tapi ada hak orang-orang yang butuh. Kamu kasih. Kan itu. Ini yang pertama. Dua, permasalahan zakat di Indonesia itu, potensi zakat itu besar. 2022 itu 322 triliun kata Basnas. Cuman potensi yang besar ini belum dikelola dengan baik. Kita juga nggak tahu hitung-hitungan Basnas 322 triliun itu dari mana juga kita belum tahu. Mereka ngeluarin rilis aja nih potensi. Kalau potensi makan asumsi kan. Asumsi itu berdasarkan apa kan kita juga harus tahu. Tapi intinya memang kalau dilihat misalnya nih, kalau zakat mal, ya berapa aja perusahaan yang ada di Indonesia, berapa jumlah kaum musliminnya, ya berapa keuntungan, rugi labanya, kan itu bisa dihitungnya dari situ. Berapa jumlah mustahiknya kan bisa dilihat dari situ. Berapa potensi muzakinya orang yang berzakat. Nah, di situ kelihatan. Itu belum terkelola dengan baik. Lembaga zakat sudah ada. Sudah banyak ya. Sudah banyak di Indonesia, ada Basnas, kemudian ada macam-macam lah itu yang ada. Cuman kesannya masih bergerak masing-masing, sendiri-sendiri. Yang ini ke sana, yang ini ke sana ya. Jadi masing-masing. Terus akuntabilitas lembaga zakat ya, waktu itu sempat rame ya. Jadi pengelolaannya semau-maunya akhirnya jadi fraud, kemudian ada moral hazard di situ, ada dipakai buat kebutuhan pribadi. Ya, maka repot tuh di situ. Sehingga para pengelola dana-dana masyarakat ya. Dana-dana masyarakat itu seharusnya harus menyesuaikan bahwa mereka itu mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat. Maka sesuaikan gaya hidupnya. Sesuaikan gaya hidupnya. Kenapa? Dia itu mengelola titipan orang. Kalau titipan orang, gaya hidupmu harus sesuaiin. Karena apa? Itu titipan. Jangan misalnya dititipin dana dari orang-orang, dari masyarakat, mobilnya misalnya mobil operasionalnya Alphard misalnya. Padahal hanya cuman ngumpulin zakat. Ya nggak nyambung. Ya mobil yang biasa aja, ya. Yang penting bisa jalan. Ya. Kenapa? Kecuali ente usaha sendiri. Saya usaha sendiri kok. Ini kan bukan dari dana masyarakat. Ini kadang-kadang gaya hidupnya yang sulit nih. Ya kan ini buat PD Pak Ustadz. Saya pakai Pajero, pakai Fortuner, pakai Alphard. Saya kan direkturnya. Ya jangan kayak gitu juga. Ya ini kan dana masyarakat, bukan dana pribadi kamu, kan gitu. Ini harus disesuaikan nih akuntabilitasnya. Jangan sampai untuk operasional lembaganya lebih gede, tapi penyaluran untuk fakir miskinnya kecil. Nah ini. Makanya kalau ada uang, kadang-kadang moral itu hilang. Moral itu hilang kadang-kadang. Uang itu bisa merubah perilaku orang gara-gara ada uang. Ini makanya mudah-mudahan kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ada uang kadang-kadang sifatnya udah berubah. Ya, kalau pas nggak ada uang kemana-mana jalan kaki misalnya negur sama orang, pas naik mobil udah beda lagi Pak. Kalau lagi mobilnya mahal udah beda lagi tuh. Nengok aja kagak gitu.
Nih, kadang-kadang ini orang tuh pengaruh gara-gara uang. Padahal itu titipan dari Allah. Terus kebijakan pemerintah yang dapat menggeliatkan orang bayar zakat, beda dengan pajak. Ini waktu itu rame ya, sempat rame ya. Kemarin awal-awal puasa itu, apa namanya, zakat zaman Nabi itu nggak dikenal ya. Rame kan itu Pak? Pernah dengar nggak? Iya kan? Iya nggak sih Pak? Iya nggak? Iya, iya, iya aja. Iya aja udah, sama nggak sebut nama. Artinya gini, kadang-kadang ya, di zaman Nabi itu justru zakat menjadi penopang kehidupan pada saat itu. Bahkan di ayat yang jelas ya, ayat tentang zakat itu, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambil zakat itu. Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah bukan zakat jarang disebut ya. Zakat dalam Quran, dalam hadis itu banyak ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu jelas banget tuh. Ayat dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis juga banyak. Cuman ya, sekarang nih kalau dikonversikan dengan sekarang, memang pengaruh zakat itu belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Karena sifatnya orang bayar zakat itu sifatnya sukarela. Beda sama pajak. Kalau pajak ente kagak bayar, disuratin sama Dirjen Pajak. Pakai aplikasi Koretak di jp.go.id. Saya bayar pajak, Pak. Tahuan transfer dari mana, gaji dari mana, Gaji dari Al-Ittihad juga ketahuan itu. Iya, masuk Koretak tuh, Pak. Dilaporin, bayar 5%, 10%. Kita mah apa aja dipajekin. Sudah nggak bisa lolos. Udah melebihi malaikat Rokib Atid kayaknya itu. Iya. Nah, ini dia. Makanya kalau mau zakat itu punya peran di negara, jadikan zakat seperti pajak. Mau nggak Pak? Kalau diam berarti nggak setuju. Iya, makanya orang bilang mana zakat nggak ada perannya. Ya udah jadiin aja zakat kayak pajak, baru motor dipajekin, dizakatin juga gitu. Akan kerasa tuh. Kadang-kadang makanya kalau zaman sekarang ya kita harus harus pandai-pandai bersilat lidah gitu ya. Harus hati-hati lah. Artinya apalagi yang sudah jadi posisi punya kedudukan ya, hati-hati. Jangan-jangan dikit-dikit klarifikasi lagi, minta maaf lagi, klarifikasi, minta maaf lagi. Ya dijaga aja. Apalagi posisinya kan sekarang medsos di mana-mana. Ya. Ya, sehingga kalau zakat kenapa belum kelihatan pengaruhnya? Ya karena tidak menjadi sebuah bagian resmi. Karena sifatnya sukarela. Kayak orang sholat misalnya. Orang sholat yang mau sholat kan. Yang mau puasa, yang kagak puasa, nggak puasa. Ini. Makanya kalau siang-siang lewat di warteg kan, rame kan Pak. Warteg, warkop tuh rame sekarang. Tahu ada apa itu? Coba sekali-kali masuk Pak. Iya, karena apa? Ya sholat, zakat, puasa itu iman yang ngegerakin tuh. Kalau ente percaya lakuin, kalau nggak percaya ya masing-masing akhirnya. Seperti itu. Siang-siang rokok sama minum kopi kan depan itu Maret gitu. Wah, seger banget itu kayaknya. Yang lihat sampai kagak. Sekarang udah kagak ada malu-malunya orang, Pak. Sudah biasa gitu ya. Makanya kebalik, hormati orang yang tidak puasa gitu. Kebalik sekarang, bukan hormati orang yang puasa, tapi hormati orang yang tidak puasa. Dunia sudah kebalik ya. Ya begitu dah pokoknya. Ya intinya nih ya, itu permasalahan yang ada. Jadi literasi iya, potensinya belum sesuai, lembaga zakatnya masih bergerak sendiri-sendiri, akuntabilitas lembaga juga perlu dipertanyakan, kebijakan pemerintah juga. Makanya undang-undang tentang zakat itu baru mengatur tentang jenis zakatnya, besarannya, mengeluarkannya. Belum mengatur tentang orang yang tidak bayar zakat kena apa, kan enggak. Ya, orang yang nggak sholat kena apa? Orang yang nggak puasa kena apa? Itu kan bukan wilayah undang-undang itu wilayahnya adalah wilayah keimanan seperti itu. Maka harus dikasih
kedudukan yang sesuai porsinya. Beda dengan orang kalau nggak bayar pajak, ya akan disuratin, ya yang ini, yang itu, kena denda dan sebagainya. Ini ya, ini permasalahan. Selanjutnya mustahik zakat. Ini kita ulang lagi. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Jadi ketika disebutkan di awal berarti itu yang prioritas. Fuqara wal masakin. Fakir dan miskin. Apa beda fakir dan miskin, Pak? Kalau fakir, kalau miskin, kalau fakir nggak punya penghasilan, kalau miskin punya penghasilan tapi ya cukup, tapi dua-duanya miskin juga ya Pak ya. Kalau mau fukoro mau masakin emang kagak punya dah udah itu. Ya, fakir dan miskin itu. Wal amilin, amil. Ya, amil itu waktu itu sempat kita sampaikan wal amilin kalau profesi dia, kalau dalam urutan fikih kan harus diangkat oleh apa namanya? Oleh hakim. Hakim itu siapa ya? Pemerintah. Nah, sehingga waktu itu kita kasih solusi kalau mau amil dapat ya minta surat dari lembaga nasional Basnas Depok ya kemudian apa jadi unit pengelola zakat maka amil yang mengumpulkan itu dapat. Artinya ini hanya istilah aja. Kayak yatim. Yatim kan bukan termasuk mustahik kan, tapi kalau yatimnya itu dia miskin ya dapat gitu. Amil juga kalau dalam urutan bukan mustahik, tapi kalau amilnya nggak punya atau amilnya itu adalah fisabilillah ya atau ibnu sabil, ya dapatnya bukan karena amilnya, tapi karena porsi yang lain. Dia fisabilillah, dia miskin, dia fakir. Itu aja. Wal muallafati qulubu muallaf. Muallaf itu memang dulu zaman Nabi dikasihnya sebagai bentuk penghargaan agar dia tertarik, makin yakin kepada Islam. Nah kalau sekarang orang-orang mualaf rata-rata ya kaya Pak. Masa dikasih 5 liter, suruh bawa pulang gitu kan. Sekarang mah, tapi itu porsi itu ada mualaf. Maka kadang-kadang dalam satu wilayah itu enggak semua mustahik ada. Kalau semua mustahik enggak ada, maka diprioritaskan fakir dan miskin. Itu utamanya tuh di situ. Kayak wafir riqob. Riqob itu budak. Budak udah enggak ada sekarang. Adanya di film Upin Ipin. Budak-budak gitu. Iya. Di Indonesia udah enggak ada riqob. Ya. Wal gharimin, orang yang punya utang. Nah, utang ini harus diperjelas utang apa? Utang konsumtif atau utang untuk keinginan. Nah, kalau dalam fikih itu utang yang disebut gharimin itu orang yang buat makan sehari-hari aja harus utang. Ini al-gharimin di sini sebenarnya orang fakir miskin juga, cuman kelilit utang. Kasihan banget ya udah fakir, miskin, kelilit utang lagi. Aduh. Nah, gharim di sini tuh itu. Tapi kalau utang secara umum, saya yakin bapak-bapak punya utang. Betul nggak, Pak? Yang nggak jawab berarti punya utang itu, Pak. Ya punya, utang rumah, utang mobil, utang yang lain, punya utang. Cuman besarannya beda-beda. Utang boleh nggak? Ya boleh. Kenapa boleh? Asal bisa bayar. Kan itu. Orang ayat utang piutang ada, yang penting bisa bayar. Kan itu. Nah, sehingga wal gharimin di sini nggak semua orang yang punya utang. Kalau semua orang punya utang dikasih zakat, ya enak itu yang bos-bos gede-gede kan punya utang. Perusahaan-perusahaan juga punya utang, utang investasi, utang tagihan ini itu ya. Cuman kan yang disebut gharimin di sini orang yang buat makan aja harus berutang, harus pinjem ya. Nah, ini yang fakir miskin sebenarnya. Wa fi sabilillah. Siapa sabilillah? Sabilillah itu kalau zaman dulu adalah orang yang berjuang bersama Nabi, para mujahid yang perang gitu ya. Yang dia nggak punya aktivitas lain kecuali membela negara saat itu. Kalau zaman sekarang fisabilillah itu orang-orang yang ngajar, ya mungkin di daerah-daerah ya, yang kalau ngajar tuh harus 3 jam, lewatin pulau, naik perahu kecil, ada harimau, ada buaya. Di sini mah enak Pak, jalan udah ini, kendaraan banyak gitu ya. Fisabilillah tuh yang betul-betul berjuang itu. Dia nggak sempet nyari harta, nggak nyari uang, tapi fokusnya ngajarin orang, yang ngajarin ke surau, ke daerah-daerah. Ini fisabilillah zaman sekarang mungkin seperti itu. Atau guru-guru yang ngajar di surau-surau, di madrasah-madrasah gitu ya.
yang gajinya di bawah UMR atau nggak dapat gaji. Kalau zaman dulu saya ngaji itu nggak bayar ke gurunya, cuman bawa beras biasanya, bulanan bawa beras, secanting, tahu canting nggak Pak? Canting itu kayak kaleng itu, ya seliter kasih ke gurunya, itu mungkin seperti itu. Ya, fisabilillah, orang yang memang fokus di situ. Terus wabni sabil itu orang yang kehabisan bekal. Kehabisan bekal itu berarti orang santri, mahasiswa, murid, ya yang lagi nerusin pendidikan. Itu mustahik zakat. Oke, jenis-jenis zakat mal. Ini kayaknya nggak selesai. Udah jam 6 kurang. Pertama, emas dan perak. Pertanian, peternakan, perniagaan, barang temuan, rikas, profesi, investasi. Ini banyak ya. Makanya kalau dinilai semuanya, kalau dia punya zakat mal, emas dan perak punya, pertanian punya, peternakan punya, perniagaan punya. Pas nemu gali-gali di kebunnya dapat 100 ton misalnya. Misal kan rikas kan gitu analoginya. Kalau rikas tuh hadiah lah kalau sekarang. Zakat profesi juga, dia jadi manajer di perusahaan terkenal. Punya investasi juga, berarti dia mengeluarkan zakat semua tuh. Kalau orang kaya mah yang ngeluarin semuanya itu. Emas dan perak punya. Orang kaya emas dan perak. Sekarang harga emas berapa Pak? 3 jutaan lebih kan? Itu. Dia punya misalnya 100 gram. Nah, itu kan batasnya 85 gram. Pertanian misalnya. Dia punya pertanian banyak. Ya, di daerah Bogor atau di kampungnya. Punya 10 hektar. Nah, itu kena juga tuh. Peternakan punya juga. Punya ayam petelur, pedaging, sapi, ya 100 ekor dan sebagainya. Ada orang kaya seperti itu Pak. Dulu guru saya cerita, ada orang yang setiap tahun itu zakat malnya saja 5 miliar. Zakat malnya 5 miliar, berarti kalau 2,5% aja tuh misalnya, dia potensi harta dia tuh berapa Pak? Setahun 5 miliar. Ya, makanya ngukur orang kaya atau enggak sebenarnya nih kalau dalam Islam, seberapa besar dia ngeluarin zakat. Ya, kalau zakatnya besar berarti kekayaannya juga besar. Kalau zakatnya kecil, jawab sendiri dah Pak, masa saya yang jawab? Ya. Tuh. Nah, zakat mal menurut Basnas Undang-Undang 23 2011, emas dan perak, uang dan surat berharga. Uang tuh berarti Bapak punya deposito di bank, ya. Sudah senilai emas 85 gram, 85 gram kali 3 berarti sekitar 200 atau 300 juta tuh. Kalau Bapak ada uang 300 juta ngendep di bank itu harus dizakatin Pak. Ya, tuh uangnya. Terus perniagaan, Bapak punya Pak 300 juta ya Pak? Pak, punya nggak Pak? Saya mah nanya doang Pak, kagak minta. Iya, nanya doang, kagak minta. Iya, itu dijakatin Pak 2,5%. Pertanian, perkebunan, kehutanan, nah jelas nih. Ternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian. Kalau pertambangan ini kalau di Indonesia dikuasai nama pemerintah ya. Perindustrian banyak industri, pendapatan dan jasa, ya gaji, jasa. Ya. Rikas bukan rika. Rikas itu barang temuan. Ini jarang sih. Rikas itu jarang. Syaratnya apa? Kepemilikan penuh. Iya. Terus halal, produktif, sampai nisab, nyampe haul, bebas dari hutang. Nih haul ini tergantung apakah dia setahun atau panen. Maka haul itu hitungannya kalau sifatnya perdagangan, perniagaan itu adalah setahun. Ya, emas juga setahun. Perdagangan juga setahun. Kenapa setahun? Ini hikmahnya adalah kalau setahun baru ngeluarin zakat, harapannya usahanya sudah berjalan. Misalnya usaha bengkel mobil, buka bengkel mobil nih. Ya baru setahun. Dari setahun itu kan ketahuan modalnya berapa, untungnya berapa, utangnya berapa tuh. Udah setahun. Kenapa harus setahun ya? Asumsi dia sudah berjalan usahanya, sudah ada pendapatannya itu setahun. Masa sebulan langsung dikeluarin zakatnya kan nggak mungkin. Makanya harus ada syarat haul. Itu. Terus yang kedua, ada memang yang tidak mensyaratkan haul atau setahun. Haul itu artinya setahun. Maka kalau di kampung-kampung haulnya bapak,
haulnya kakek, itu artinya selamatan atau tasyakuran setahun, mendoakan mayit yang sudah meninggal. Di kampung-kampung itu ada. Boleh? Ya boleh lah, namanya mendoain, masa nggak boleh Pak? Ya. Terus mencapai haul itu. Nah kalau yang nggak sampai 1 tahun itu apa? Zakat pertanian, itu nggak nyampe setahun. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkan haknya atau zakatnya yauma hasadi, ketika dia panen. Jadi zakat pertanian itu ketika panen. Padi kan 3 bulan, ya. Padi 3 bulan. Peternakan ya, misalnya ternakan ayam petelur, ya dia sudah telur ya dari penjualan itu. Ayam pedaging rata-rata sebulan. Ayam broiler tuh sebulan atau 40 hari udah panen tuh. Di kampung saya dulu keluarga usaha begitu. Jadi cepat. 40 hari diapkir tuh dijual semua. Ada 15.000, 20.000 habis tuh. Miara lagi. Yaitu nggak harus setahun ya. Ketika dia sudah panen yaitu dijual, keluarin zakatnya. Setelah dipotong-potong operasional. Zakat emas dan perak. Ya, nisabnya apa? Nisabnya 85 gram. Kalau perak 200 dirham atau 595 gram perak. Kadar zakatnya 2,5%. Ya, artinya orang yang punya emas seberat 85 gram dalam setahun harus dikeluarkan zakatnya. Maka emas itu sifatnya adalah proteksi, ya, proteksi. Apalagi sekarang harganya fluktuatif ya. Meskipun secara pengalaman emas tuh nggak pernah turun banget, beda sama kripto. Kripto Bitcoin itu kan sekarang lagi anjlok tuh ya. Meskipun fatwanya Bitcoin itu kan kalau MUI kalau dijadikan aset boleh, kalau dijadikan alat pembayaran belum boleh kan. Fatwanya Muhammadiyah yang baru keluar juga sama. Tapi ini kan memang belum disepakati oleh negara. Artinya belum ada kesepakatan yang membolehkan total ya. Kenapa? Volatilitasnya tinggi banget. Jadi tingkat berubahnya tuh cepat. Kalau tingkat berubahnya cepat itu ya berarti tidak dijamin keamanannya. Makanya ada yang bilang kalau orang miskin itu akan dihancurkan dengan judi online dan pinjol. Kalau orang kaya akan dihancurkan sama Bitcoin, katanya begitu. Iya, emang begitu, Pak. Bapak main kan, Pak? Main. Saya juga punya, Pak. Punya saya. Ya, sekedar tahu aja, oh begini tuh. Memang sih, anjlok. Saya mah nggak ambil keuntungan, sekedar tahu aja. Saham-saham juga saya punya, cuman sekedar tahu aja, oh begini. Main berapa slot. Ya, minimal tahu lah ya. Bukan trader asli, bukan. Kita sekedar pengen tahu gimana sih orang analisa fundamentalnya gimana, candlesticknya gimana. Saya belajar Pak gitu-gitu Pak. Emang saya belajar nahu doang? Enggak Pak. Gitu-gitu ngerti saya. Oke ya, nih ini zakat emas dan perak. Jadi kalau perhiasan yang dipakai itu yang kemudian jadi pengurang. Contoh, Bapak punya 85 gram. Ternyata kan 85 gram itu bukan emas antam, tapi misalnya kalau di total 85 gram, tapi istri Bapak pakai misalnya 30 gram. Oh, 30 gram banyak ya, Pak. Ya, cincinnya, gelangnya, kalungnya, antingnya gitu ya. Itu kayak orang ini kali, orang India kali ya. Gelang di sini penuh gitu ya. Oh, ditimbang 20 gram, 30 gram. Itu pengurang. Itu emas yang disimpan sama yang dipakai ya, dikurangin tuh. Yang disimpan misalnya 85 gram, yang dipakai 25 ya udah sisanya berarti enggak belum masuk nisabnya. Tapi kalau Bapak misalnya punya 200 gram ya yang dipakai kemudian 50 gram yaitu dikurangin 200 kurang 50 berarti 150 gram masih kena zakatnya tuh 2,5%. Maka orang-orang kadang di sini ada muncul akal-akalan. Wah, biar saya nggak bayar zakat nih, udah mau setahun nih, ya saya jual aja gitu ya. Ada begitu Pak. Kayak orang yang punya kambing kan 40 ekor tuh. Wah, 40 ekor nih harus bayar 1 ekor. Saya jual aja 2 gitu. Ada seperti itu. Sapi juga sama. Emang orang pinter banget, pinter. Nah, cara menghitungnya emas perak yang disimpan selama setahun kali 2,5%. Misalnya ini harga emas terbaru ya 3.024.000.
100 gram, misalnya saya punya 100 gram, ya udah 100 gram kali 3.024.000 kali 2,5%. 2.400.000 kali 2,5%, zakatnya setahun 7.560.000. Itu zakat emasnya dalam setahun, ya. Karena harus tahun, ya. Batas nisabnya 85 gram. Zakat pertanian, apa syaratnya? Tanaman budidaya, jagung, padi, apalagi Pak? Pokoknya makanan pokok ya. Bisa disimpan lama sampai nisab. Ya. Kalau kelompok buah-buahan itu ya seperti kurma, anggur. Kalau di Arab ya, di Arab itu makanan pokok tuh kurma, anggur. Terus dari biji-bijian ya gandum, beras, itu zakat pertanian. Nah, ini kalau dialiri sungai, ya sungai dan hujan maka diambil 1/10. Artinya kalau diairi dengan hujan itu 10%, kalau diambil dari biaya irigasi itu 5%. Ini nisabnya padi, kalau gabah 653 kg, gabah kering, atau 520 kg beras. Ada pendapat lain 524 kg beras. Jadi kalau Bapak ada yang dari Karawang, Pak? Ada. Karawang biasanya sawahnya luas-luas tuh. Nah kan di situ panen. Kalau panen misalnya dapat berapa ton ya, berapa ton ya sudah, berapa ton itu hasilnya bisa 10 ton ya, 10 ton dikurangin biaya operasional katakanlah berapa, terus hasilnya itu ya dikeluarin zakatnya. Pokoknya harus ada pemotong biaya-biaya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan wa tu haqqahu yauma hasadi, itu keluarin, nggak usah dipotong-potong, itu terlalu gede. Ya, maka lebih bijaknya ketika panen keluarin pengeluarannya baru keluarin zakatnya. Itu yang lebih bijak ya. Meskipun pendapat ada yang mengatakan ya sudah nggak usah dipotong-potong terus. Kalau dipotong-potong lama-lama habis. Ya juga sih. Cuman ya nggak mungkin nggak dikeluarin pengeluaran kan. Makanya yang paling moderat itu ya dikeluarin, pengeluarannya dikeluarin. Cara hitungnya berapa? Total hasil panen dikurangin biaya operasional. Kadar zakatnya 5% atau 10%. 5%-nya kalau pakai air irigasi kan bayar tuh. Ya ada salurannya, harus bayar air gitu. Kalau tada hujan ya nggak pakai. Kayaknya jarang yang tada hujan itu. Rata-rata semua pakai pengairan. Ini kalau makanan pokok. Kalau selain makanan pokok bagaimana? Kalau selain makanan pokok, zakatnya itu zakat perdagangan. Misal, Bapak punya pertanian cabai. Cabai berapa sekarang pas kilo? Lagi mahal katanya ya. Punya pertanian cabai, terus panen. Nah, cabai itu pakai air irigasi apa enggak? Pakai air enggak, Pak? Pakai, ya berarti 5%. Kalau yang nggak pakai air irigasi apa? Rata-rata pakai, kecuali mungkin yang di bukit-bukit ya. Bukit-bukit, kayak pisang, kayak apa, kayak di tempat saya di Lampung kan pisang, banyak kan. Itu di bukit-bukit tuh Pak. Bukit-bukit, jagung itu nggak pakai air irigasi itu mah. Jagung sekian hektar gitu yang punya, udah panen. Itu 10% tuh dikeluarin. Zakat hewan ternak tadi udah. Ada hewan ternak itu yang termasuk dalam al-an'am, sapi, kambing, unta. Tuh ya. Kalau batasnya kalau kambing atau sapi atau domba itu 40 ekor, itu 1 ekor kambing zakatnya. Kalau sapi batasnya 30. Ya. Jadi 1 ekor tabi atau anak sapi. Kalau unta nisabnya 5, ya 5 minimal. Zakatnya 1 ekor kambing. Ini hewan ternak. Ya. Rata-rata ini mungkin yang punya peternakan banyak. Kalau yang nggak punya ya biasanya ya namanya nggak punya masa zakat Pak kan gitu. Terus zakat perdagangan sama, terus paling terakhir nih zakat profesi. Zakat profesi itu tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Maka ada kelompok yang nggak membolehkan zakat profesi, alasannya memang karena tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis, zaman Nabi belum ada. Jadi apa-apa yang zaman Nabi belum ada yang nggak usah dilakuin.
Ini kelompok pertama nih. Sehingga ya zaman Nabi itu zakatnya spesifiknya hewan ternak atau emas. Zaman dulu tuh itu. Kenapa? Pekerjaan profesional tuh belum ada. Karyawan, konsultan, dokter, pengacara, dosen, YouTuber, apalagi Pak, macam-macam belum ada kan. Nah ini kelompok pertama itu ya sudah nggak usah zakat, orang nggak ada pada zaman Nabi. Yang kedua, la qiyas sama anas, dalil mereka tidak boleh kias ketika ada nasnya. Nasnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat yang ada pada zaman Nabi apa? Emas, perak, pertanian, dan sebagainya. Sementara selain itu nggak ada. Jadi nggak boleh mengkiaskan ibadah dengan sesuatu yang belum ada. Ini dalil mereka seperti itu. Nah, sehingga ya kita wajar aja orang nggak menunaikan zakat profesi karena nggak yakin itu ya terserah dia, itu hak dia. Kita nggak bisa maksa kan. Karena memang secara dalil itu ada pijakannya. Terus yang kedua yang membolehkan itu diantaranya misalnya rata-rata ulama dari Al-Azhar Mesir itu dari tahun 56 ya. Abdullah Al-Wahab, Syekh Mahmud Saltut itu mantan rektor Al-Azhar ya. Syekh Abu Zahro 74 ya. Terakhir itu Dr. Yusuf Al-Qardawi wafat 2022. Ini yang rata-rata menggagas tentang landasan fikih buat zakat profesi. Kenapa? Di antaranya singkatnya gini. Kalau petani panas-panas, kehujanan, kemarau, kepanasan, terus ketika panen dia harus mengeluarkan zakatnya. Masa seorang karyawan kerja di BUMN, kerja di perusahaan bonafit, gajinya 50 juta, kok nggak ngeluarin zakat? Alasannya zaman Nabi nggak ada karyawan, nggak ada pegawai, gitu. Itu dalilnya kuat juga Pak, gitu. Yang petani yang susah-susah kadang mau panen juga kena banjir, ya kan? Kadang kena wereng, kena tikus, wah macam-macam dah. Itu aja ngeluarin zakatnya, masa ini karyawan berangkat pakai mobil ber-AC, di ruangan ber-AC, ya transportasi ditanggung, makanan ditanggung, THR udah dapat THR belum Pak? Belum, ya kenceng banget kalau belum. Kalau udah dapat diem ya, kalau belum aja teriak lo ya. Nah, itu dia. Sehingga apa? Oh, berarti nggak adil dong. Islam itu konsep keadilan kan? Seharusnya yang itu kena zakat, ini harusnya lebih berhak dong. Seperti itu. Itu beberapa dalilnya. Nah, cuman yang kemudian jadi titik permasalahan adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi ini ya mengkategorikan zakat profesi itu sebagai al-mal al-mustafad atau harta yang diperoleh. Harta yang diperoleh. Sehingga kalau harta yang diperoleh itu menurut beliau tidak disyaratkan haul. Ini titik perbedaannya. Ya, titik perbedaannya nggak harus setahun kata beliau. Makanya kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, zakat profesi itu ya boleh dikeluarkan harian, bulanan, tahunan juga boleh. Jadi enggak mutlak tahunan. Kiasnya kepada apa? Kepada zakat pertanian. Jadi ketika dia panen, ya dia keluarin zakatnya. Ketika kita gajian, ya keluarkan zakatnya. Itu dalilnya. Ya. Cuman kemudian permasalahan yang kedua, ya ini perbedaan pendapat wajar. Menurut beliau, kiasnya zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat perdagangan atau zakat emas dan perak 85 gram. Kenapa bukan kepada zakat pertanian yang 632 kilogram tadi, gitu. Itu titik perbedaan tuh Pak. Panjang itu debatnya dulu di kelas. Wah, kagak kelar-kelar itu. Jadi intinya lo mau ngeluarin zakat mau kagak terserah lo pada gitu ya. Iya. Lebih debat-debat lo kagak zakat juga lo ya. Gitu. Seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya nisabnya apa? Nisabnya itu nih kalau menurut Basnas ya itu kalau setahun punya penghasilan 91,6 juta atau per bulan 7,6 juta per bulan. Ini kalau menurut Basnas. Yang gajinya 7,6 juta per bulan dengan tarif 2,5% dari pendapatan bruto nih, kata Basnas nih.
Jadi 7,6 juta langsung keluarin zakatnya 2,5%, sekitar 150-an lah. Coba hitung Pak, berapa tuh Pak? 7,6 juta kali 2,5%. Berapa ratus tuh? Hitung, udah punya HP kan? Coba berapa tuh Pak? Berapa? Sekian. Hitung, suruh ngitung. Berapa? 100? 150-an kan? Ya segitu. 150 sebulan. Kalau gajinya 7,6 juta dari pendapatan bruto. Ini menurut Basnas ya. Tapi kemudian kalau sebagian ulama kayak Wahbah Zuhaili itu ya, dia bukan tidak percaya atau tidak setuju zakat profesi, tetapi dia itu setujunya zakat profesi itu kalau hitungannya tahunan aja, bukan bayar bulanan. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan bulanan tuh, bulanan keluarin. Kalau Wahbah Zuhaili ya tahunan aja. Nih, kalau Syekh bin Bas gimana? Zakat gaji yang berupa uang perlu diperinci katanya. Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu 1 tahun, ini rata-rata ulama Saudi itu haul, mensyaratkan itu, karena syarat zakat itu. Telah mencapai 1 nisab, ya, kemudian harus dizakati. Ya, nisabnya tadi 85 gram emas, atau kalau setahun ya itu seperti itu. Adapun kalau gajinya kurang ya atau belum 1 tahun, maka ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Gitu ya. Jadi rata-rata sih mensyaratkan haul. Syekh Utsaimin juga sama, wafat 2001. Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi, apabila gaji bulanannya diterima, oleh setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya, tidak ada sisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakat. Nah, kalau Basnas beda lagi. Kalau Basnas udah, kalau gaji kamu 7,6 keluarin aja, nggak usah dipotong-potong. Lebih ini lagi kan. Kalau beliau enggak, ya kalau punya gaji pakai buat kebutuhan hidup, nggak nyisa, ya udah berarti nggak ada zakatnya. Tapi kalau ada sisa, nah sisanya itu yang dikumpulin dalam setahun baru keluarin zakatnya, itu dia. Nah, fatwa MUI gimana? Fatwa nomor 3 tahun 2003. Ya, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat mencapai nisab dalam 1 tahun. Nih, kalau MUI tadi sama kayak Dr. Wahbah Zuhaili, harus berlalu setahun dulu, senilainya 85 gram emas. Ya, jadi kalau sebulannya 6,5 ya, per tahun itu berarti segitu, kalau per bulannya 162.509 per bulan gitu. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia. Kapan waktu pengeluarannya? Dikeluarkan pada saat menerima, ya. Kemudian jika tidak sampai nisab, maka dikumpulkan dalam setahun. Kadar zakatnya 2,5%. Udah, itu aja. Cukup Pak. Udah mau tanya nggak? Kalau enggak udah kita bubar. Udah siang. Silakan. Yang mau ditanyakan dulu Pak, kayaknya ini yang tadi terima kasih. Langsung aja Pak. Ya. Itu kalau cara untuk gaji setelah dipotong per bulan, itu cara penghitungan bedanya setelah dipotong atau sebelumnya. Kedua, pertanyaan saya adalah harta bersama atau waris yang belum dibagi, itu bagaimana cara penghitungan Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kalau gaji kita dipotong ya. Gaji atau apa Pak? Ya, gaji dipotong. Gajinya lebih dari tadi 7,6 atau kurang? Bisa lebih, kalau bisa kurang. Kalau kurang mah ya nggak ada zakatnya Pak. Iya, kalau kurang nih, misalnya gajinya 4 juta UMR ya, dia kagak ada zakatnya itu. Lah belum nyampe 7,6 gitu. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih, misalnya gaji 7,6 atau gampangnya 8 juta lah.
gaji 8 juta. Dipotongnya untuk apa? Kan kadang-kadang ada sebagian itu yang sudah sebagian daerah kerjasama sama Basnas langsung dipotong zakatnya, ada itu 2,5% potong itu, ya sudah itu berarti Bapak udah ngeluarin zakat. Tapi kalau gaji dipotong untuk cicilan mobil misalnya, gaji 8 juta, cicilan mobil misalnya berapa sih Pak rata-rata Pak? 4, 5. Ya tergantung jenis merek mobilnya lah Pak. Ya misalnya 5 jutaan lah gitu. Ya 8 juta kurangin 5 juta. 3 juta ya kagak ada zakatnya Bapak. Gitu. Ini ya. Makanya tadi mengeluarkannya bruto atau neto. Bruto itu penghasilan kotor atau penghasilan bersih. Nah, ini orang nggak bisa disamain. Pasti bakal beda. Ya. Ada yang pengen betul-betul dia ngikutin itu wa atu haqqahu yauma hasadi, udah keluarin aja jebret. Cuman itu gede nanti tuh. Iya sekali ngeluarin dia yakin kesononya yakin apa enggak? Wah gede juga gua ngeluarin zakat ya. Caranya udah gua kurangin aja tuh kan, akhirnya kurangin. Makanya zakat itu basicnya ada keikhlasan dan masing-masing pribadi kita. Jadi kesimpulannya kalau memang ketika dipotong itu belum sampai nisab ya nggak ada zakatnya gitu. Maka guru saya dulu Prof. Huzaimah almarhumah, doktor dari Mesir itu bilang, ya kalau gajimu terus dipakai buat keluarga, gajimu gede nih misalnya 10 juta, dipakai keluarga 5 juta, cicilan ini cicilan itu 2 juta, 7 juta, tinggal 3 juta, ya sudah nggak ada zakatnya. Sesimpel itu beliau bilangnya. Ini sesimpel itu. Kalau belum sampai nisab ya nggak ada zakatnya. Terus gimana cara kita dapat kebaikan? Ya bisa sedekah, bisa infak di situ. Karena kalau zakat itu kan harta tertentu, nisab tertentu, jumlah tertentu untuk golongan tertentu. Gitu. Yang pertama, yang penghasilan dipotong atau enggak. Itu jelas ya Pak ya. Jadi intinya kalau kita ada kebutuhan seperti itu. Tapi kalau menarik lagi nih saya kasih pandangan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fikih Zakatnya itu ada bukunya dua jilid. Saya punya, saya baca. Atau beliau apa? Kalau kamu pengen tenang, berarti kalau yang penghasilannya gede, keluarin aja brutonya. Tapi kalau penghasilannya kecil, keluarin aja secara neto. Kalau penghasilan gede misalnya gaji saya 100 juta misalnya. Amin lah Bapak, amin. Ya, aminnya kagak ikhlas ini pakai disuruh juga. Kayak kagak boleh saya kaya gitu ya. Kayaknya gitu dah. Misalnya 100 juta nih, ya sudah 100 juta saya keluarin aja 2,5%. Kenapa? Gede. Tapi kalau kecil 7 juta, 8 juta, lo potong-potong dulu lah untuk kebutuhan. Itu pendapatnya beliau. Ada aja memang pendapat ulama itu ya. Tapi kalau pengen amannya, ya keluarin aja pengeluarannya. Seperti itu. Saya ngikutin pendapat guru saya. Kenapa? Ya itu lebih masuk akal. Ya kalau misalnya penghasilan segini, ternyata pengeluarannya banyak. Maka meskipun seperti itu, tadi balik kepada diri kita. Zakat itu meskipun penghasilan kita gede, tapi kalau tidak ada niat zakat, ya nggak bayar zakat. Penghasilan 100 juta, cicilan 50 juta, ini habis juga Pak. Gitu. Jadi kepada mental kita masing-masing. Kita tahu harus ngeluarin zakat, yang ngeluarin zakat. Itu pertama. Kedua, warisan. Warisan itu keluar zakat ketika sudah dibagi dan bentuknya tunai. Sawah dijual, tanah dijual. Ya, tapi kalau tanah sudah dibagi, ya kemudian nggak diapa-apain, ya nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya. Misalnya Bapak punya tanah 10 hektar. Anak berapa Pak? Anak 4 katakanlah. Udah berarti masing-masing dapat 2,5 hektar ya. Itu tanah itu nggak dijual tapi dibagi. Oke, itu tanah dikosongin apa ditanemin? Nah gitu. Kalau tanahnya ditanemin nanti munculnya dari zakat pertanian. Kalau ada panennya, ya. Kalau tanahnya didiemin, ya didiemin aja. Itu tanah didiemin Pak Ustadz. Cuman kan harganya tiap tahun naik. Iya harganya tiap tahun naik. Tapi kalau kita harus zakatin kan repot. Coba 2,5 hektar, misalnya harga tanah 1 meter berapa di sini? Katakanlah 5 juta ya. 5 juta kali 2,5 hektar berapa?
Banyak lah itulah. Udah banyak aja Pak. Oh, ribet banget lu Pak. Lu banyak ya. Habis itu tiap tahun ente zakatin tuh. Lah berat itu. Berat lah 2,5 hektar kali 5 juta tuh. Kali 2,5% tiap tahun. Ya berat. Makanya ya warisan itu ketika dijual bentuk tunai keluarin zakatnya. Tapi ketika dibagi, terus ketika dibagi itu nggak dibikin sewa tempat, nggak dibikin apa-apa, hanya mangkrak gitu aja, yaitu mubazir namanya. Gitu. Kalau mau dikeluarin zakatnya ya itu tanah yang kosong itu diusahakan disewain atau dibuat pertanian, nanti hasilnya itu yang dizakatin. Tapi kalau warisan misalnya 100 meter ya tanah gitu ya. 100 meter anak 4 ya dibikin kontrakan, ya itu dari kontrakan itu. Ya, kontrakan itu nyampe nisabnya apa enggak dalam setahun. Ya, kalau enggak sampai nisab ya enggak. Kalau sampai nisab ya sampai. Nisabnya berapa? 85 gram emas kali harga emas dalam setahun, zakatnya 2,5%. Gitu Pak. Jelas. Ada lagi? Cukup? Ya silakan. Sampai jam 10 nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustaz. Kajian tentang zakat bermanfaat, menambah ilmu terutama saya. Saya mau menanyakan terkait mustahik. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Kalau fakir tadi tidak punya penghasilan, jelas. Nah, ketika miskin ini kan punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Apakah ada cantolan hukumnya bila kita konversi ke rupiah ataupun ke UMR atau UMP itu batasannya gimana? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Fakir miskin, batasannya apa? Ini di bulan lalu sudah saya share ya. PPT-nya ada tuh di situ. Tapi intinya gini, kalau zaman Nabi, ya kan rujuknya ke zaman Nabi. Fakir tadi nggak punya pekerjaan, miskin punya pekerjaan tapi nggak cukup. Zaman Nabi itu tidak disebutkan secara spesifik tentang fakir dan miskin kecuali yaitu fakir itu nggak punya kerjaan atau sakit karena terhalang sakit atau memang punya pekerjaan tapi di bawah keumuman. Nah kalau sekarang, zaman sekarang itu ada hitungan dari BPS, Biro Pusat Statistik atau ya Biro Pusat Statistik ya, atau dari Basnas. Itu bisa di searching di internet. Rata-rata yang disebut miskin di Indonesia itu kalau pengeluaran per orang itu kurang dari 500.000 atau gampangannya gini. Satu keluarga bapak, ibu, anak 2. Jadi berapa Pak? 4 ya? 4. Pengeluarannya satu orang 500.000. Berarti 4 kali 500.000 berapa? 2 juta. Jadi gampangannya nih Pak, miskin di Indonesia itu kalau gajinya penghasilannya 2 juta. Itu menurut Biro Pusat Statistik itu miskin. Kalau gaji 500 bagaimana Pak Ustadz? Lah miskin banget itu. Itu ya. Itu simpelnya. Maka sebenarnya standar kecukupan itu beda-beda. Tapi kalau mau ngikutin ya standar kecukupan, namanya cukup kan nggak lebih. Ya dia cukup makan, pakaian, tempat tinggal. Ya sesuai dengan UMR itu standar kecukupan. 4,5 juta, 5 juta itu standarnya. Di bawah itu ya kategorinya miskin. Nah itu dia. Maka saya di lingkungan juga di Jati Jajar juga udah cek sama RT. Kita warga ada berapa? 300 Pak Ustadz. Ini kalau setiap Idul Fitri berapa yang dikasih zakatnya? Hampir sekitar 200 Pak Ustadz. Lah, warganya 300, yang dikasih zakatnya 200. Lah itu udah berapa persen itu kaum miskin semua warga gua gitu ya. Ya Allah, sian banget itu. Ada Pak kayak gitu. Ada tuh. Jadi datanya itu. Saya tanya lagi, itu tiap tahun berkurang atau bertambah? Bertambah Pak Ustadz. Emang nggak di sono nggak di sini ya bertambah. Itu permasalahannya. Sehingga gini, miskin itu kan ada dua, ada yang struktural, ada yang kultural ya. Kalau kultural itu karena memang
maaf, terlahir dari keluarga miskin, akses pendidikan nggak punya, privilege nggak punya, ya udah miskin dah, ya kayak gitu tuh. Ya, terus yang kedua ada struktural. Struktural tuh memang ya secara umum misalnya ya tadi dibuat miskin, ya melalui undang-undang, melalui lapangan kerja yang susah, atau melalui sistem yang masif. Contoh misalnya ya usaha-usaha sekarang kan dikuasai sama siapa ya, kapitalis kan. Sampai ke ganggang sudah ada usaha-usaha yang itu aja namanya, yang lain enggak. Ya itu memang ya bakal memiskinkan orang itu. Yang punya modal aja yang bakal kaya. Sisanya ya sudah tinggal kue-kue kecil. Ini dia struktural. Maka kalau sifatnya kultural atau memang lahir dari masyarakat yang nggak punya, pernah kita coba dikasih modal, misalnya 2 juta per orang, ada 20 orang, ya dikasih modal 2 juta, dikasih pelatihan bikin kue. Coba pertanyaannya, dikasih modal 2 juta, dikasih pelatihan bikin kue, yang bertahan dari situ berapa orang? Nggak ada yang bertahan Pak, habis duitnya. Buat bayar SPP anak, buat beli beras, buat beli HP Xiaomi gitu ya. Seperti itu. Maka miskin itu satu-satunya, ini meskipun tidak menghilangkan Allah ya, satu-satunya cara itu merubah mindset dia biar nggak miskin. Apa? Pendidikan. Orang miskin itu dididik. Gimana caranya? Bapak ibunya miskin punya anak-anaknya itu yang kita backup beasiswanya, sekolahin. Karena apa? Dari pendidikan itu pola pikirnya berubah. Maaf, yang tadinya misalnya bapak ibunya pemulung, ya maaf ya. Anaknya kan pemulung terus ya. Paling mentok-mentok ya jadi penjaga toko kan gitu. Tapi coba sekolahin. SD, SMP, SMA, kuliahin cari yang gratis, ada bidik misi, ada LPDP ya. Diajarin terus. Kan dia punya skill, punya kemampuan. Nanti ada bursa kerja, masuk kerja. Berubah itu. Berubah lagi levelnya. Itu dia miskin tuh ke situ. Ya. Maka di satu daerah tiap bulan ada santunan, bukannya tambah kurang, tambah banyak, nambah. Kenapa? Orang itu nganggap terus kalau dikasih apa? Wah, makan terus. Makan tuh berapa aja habis. Kenapa? Dikasih umpan. Coba dikasih kailnya, bakal cerdas. Itu penting. Jangan nyebut-nyebut itu. Ini lagi live ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi intinya standar miskin itu ya tadi BPS di Indonesia. Cukup ya? Cukup ya? Baik, kita cukup ya. Udah 6:30 ini. Kita tutup cukup sama-sama dengan baca alhamdulillah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.